وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Pasangan berzina menikah. Ya. Itu jelas sesuatu yang diperselisihkan baik dalam imam madhab maupun ulama-ulama masa kini. Jelas sesuatu yang diperselisihkan. Tapi kalau mengambil yang paling bersih di hati, ya, paling bersih, tenang, tidak ada keraguan, ya, itu tidak boleh menikah. Tuh. Karena para ulama yang tidak membolehkan juga berdasarkan dalil. Di antara sahabat juga yang tidak memperbolehkan seperti Ibnu Umar, kemudian Ibu Aisyah, itu dengan dasar dalil diantaranya wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, surat An-Nur. Ada dalil lagi at-tayyibin lit-tayyibat wat-tayyibuna lit-tayyibat, itu ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Pasangan itu orang baik dengan orang baik, yang buruk dengan orang buruk. Banyak sekali dalilnya. Ini kalau bisa dipraktekkan, lebih bagus, lebih baik. Jadi pasangan berzina itu dipisahkan, tidak dinikahkan. Itu juga sebagai kafarah bagi mereka. Istilahnya ukubah, karena mereka telah melakukan sesuatu yang belum waktunya. Man ista'jala syai'an qabla hini uqiba bihirmani. Itu kaidah usul. Kaidah usul. Siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dikasih ukubah, dikasih sanksi, dihalangi dari sesuatu itu. Seperti contohnya orang membunuh bapaknya karena dia ingin warisannya biar cepat. Bapaknya nggak mati-mati, dia bunuh, warisannya biar cepat, maka dia nggak boleh dikasih warisan. Nggak boleh dikasih warisan. Ini belum nikah sudah menikmati duluan, maka dia nggak disambungkan, nggak dinikahkan. Itu ukubah dalam agama. Itu menjadi kaidah. Ini yang paling bersih. Nah, tapi kalau dinikahkan, itu juga ada dalilnya. Juga sahabat juga ada yang membolehkan, para ulama, imam madhab juga membolehkan dengan syarat taubatan nasuha. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Bertobat dari dosa, dari segala dosa, jangankan zina, syirik pun kalau bertobat itu hilang sebelum mati. Bertobat, maka itu boleh dikawinkan, dinikahkan. Tapi syaratnya taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Satu, an-nadamatu taubatun. Dia sepanjang hidupnya menyesali perbuatan itu. Kelihatan dia teringat itu, kayak orang bingung kalau sudah ingat perbuatannya. Dia menyesal sekali. Kenapa itu terjadi? Menyesal. Lalu yang kedua, istighfar. Dia istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, dia selalu mencari pulihan, mencari kebaikan-kebaikan yang banyak, haji, umrah, dan zikir, ibadahnya itu kelihatan. Tiga ini ciri-cirinya, taubatan nasuha. Kalau masalah kafarah itu tidak masuk di situ, itu urusan kemampuan kita. Kafarah itu macam hukum had. Hukum had itu urusan kemampuan kita masing-masing. Seperti negara kita ini tidak mampu kita melaksanakan hukum had, itu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Di tempat yang negara Islam saja, kalau tidak mencukupi syarat juga tidak ada hukum had. Nggak ada saksi 4 juga nggak bisa ada hukum had juga. Artinya yang paling utama, yang pertama adalah menyesali, kelihatan dia menyesal. Kedua, apa tadi? Istighfar, mohon ampun selalu kepada Allah. Ketiga,
mencari pulian amal yang baik. Itu tanda dari taubatan nasuha. Kalau sudah kelihatan itu, ya, semua orang sudah menyaksikan itu, sudah kelihatan seperti itu boleh dinikahkan. Baik.